Mas Adi aja ada tahu jawa. Tapi yang awal beli siapa mas? Yang Mas Santo. Mas Santo beli lobet ini dari ombyokan atau udah jadi? Dulu veteran. Aduh, awalnya veteran. Makanya jenengan ini tak giring ke sini tuh mas. Syukur-syukur jenengan kilaf dijual sama saya murah kan gitu mas. Baik teman-teman Lobet Mania. Oh gitu. Baik teman-teman Lobet Mania. Jadi hari ini saya bersama dengan Mas Adi, Mas Susanto. Kebetulan dari Semarang juga ya mas. Dari Semarang ini saya mau ngepoin lobet betina konslet yang namanya parikesit. Parikesit. Jadi di sini saya ingin menanyakan sedetil-detilnya dengan Mas Adi sama Mas Santo. Semoga losdol ya Mas Adi. Jadi apa sih perjalanan kok dari lobet fighter ya Mas? Dari lobet fighter bahkan masih belum ada indikasi ke konslet ya Mas? Belum indikasi, belum tahu indikasi. Kita kalau cerita seperti ini, metode yang kita kasih tahu, kita sharing sama-sama, itu belum tentu semua burung bisa dimetodekan seperti ini. Tergantung dari burungnya sendiri, materinya. Jadi percuma, dalam arti gini, kita cari beberapa narasumber yang punya metode yang satu A, B sampai Z pun kalau burungnya tidak pas pasti nggak akan bisa jadi. Beda-beda. Kalau dari amal baik dan perbuatan pengaruh Mas Santo? Sangat pengaruh sekali. Baik Mas Santo sama Mas Adi, nanti saya ingin diceritain dari kisah perjalanan lobet parikesit yang dari factoran bahkan tanpa ada indikasi ke konslet bisa langsung ke konslet. Iya Mas Adi, Mas Santo. Iya siap. Mas Santo. Mas Adi aja ada tahu jawa. Tapi yang awal beli siapa Mas? Yang Mas Santo. Mas Santo beli lobet ini dari ombyokan atau udah jadi? Dulu veteran. Aduh, awalnya veteran. Awalnya itu burung-burung veteran, punyanya teman. Biranya kencang. Dia bunyinya ngering gitu 1 menit, 1,5 ngering. Dulu beli juga murah. Bunyinya murah nggak mahal. Karena teman sendiri gitu. Oh berarti Mas Santo beli lobet parikesit ini atas dasar cuman durasi? Durasi, saya penting durasinya dulu awalnya. Saya suka durasi soalnya. Durasi cuman pengen main veteran. Main veteran. Kok tahu-tahu jadi konslet Mas Santo? Cerita awalnya kan kalau burungnya ngering, nakal kayak gitu kan kita kan paling bisa main di kelasnya kelas bebas aksi seperti itu. Jadi saya pengen juga burung ini bisa main ke beberapa kelas. Kalau syukur-syukur bisa jadi konslet berarti rezeki. Ternyata kan bisa seperti itu gitu loh Mas. Ini dulunya awalnya setelah ngering itu sistemnya saya koloni dengan PAUD. Dicampur itu Mas Adi? Dikoloni dengan PAUD 3, 4, 5 PAUD. 3, 4, 5 PAUD. Usia berapa Mas Adi kalau pautan itu? Pautannya 2 bulan sampai 2,5 bulan, yang penting birainya belum keluar. Oh gitu. Dicampur jadi satu, terus itu hariannya cabut pasang atau didiemin? Hariannya diem dulu. Sampai berapa hari? Sampai gembung gitu. Awalnya dia gembung tapi dia ngajar. Maksudnya gitu. Keluarnya ngajar sampai habis 2 paut sampai geletak. Mati. Dibantai Mas Santo. Oh berarti Mas Santo itu waktu nguntul itu hanya berasumsi untuk ngilangin dari ngerekelnya, ngeringnya itu. Biar dia antang naken dan nakal. Ada faktor ke konslet. Oh gitu. Gak ada pikiran oh ini masuk ke konslet nanti, enggak. Step konslet gitu enggak. Berarti itu. Baik. Mas Santo, dengan jenengan berikan untulan 5 ekor ya? 5 ekor. 5 ekor. Itu berapa minggu Mas untuk dijadikan satu Mas Santo? Itu saya prosesnya 3 sampai 4 bulan. Tanpa cabut pasang? Tanpa cabut pasang. Pakannya Mas Santo? Pakannya dulu kencang. Oh pakan kencang. Pakai produk sendiri atau? Pakai sendiri lah. Produk sendiri, ngeracik sendiri.
Baik, Mas Santo, kalau dengan proses di koloni jadi satu itu mandi ataupun penjemuran? Enggak. Tanpa. Dulu saya enggak ada namanya jemur, mandi, enggak, diem aja. Jadi hanya berasumsi itu. Di garasi itu swanteng kayak gitu terus. Berasumsi ngilangin ngerekelnya itu. Apa enggak kepikiran Mas Santo, ini burung yang awalnya durasi panjang jenengan sampahin itu memang udah bosen atau seperti apa? Enggak, sebenarnya bukan bosen. Kita untuk prosesnya biar dia anteng aja sih. Oh, gitu. Pengennya gitu aja. Biranya biar dia biranya stabil. Kalau biasa saya sih kalau dari cerita-cerita ada apa teknis-teknis yang lain orang-orang bilang itu kan metodenya pakai ini bisa, pakai ini bisa. Nah, saya cari satu-satu seperti itu. Nah, saya kepengen cari satu yang bisa menstabilkan birahi, menstabilkan emosi dengan ombyo paut. Di ombyo itu. Nah, yang bisa masuk logika saya di situ. Gitu. Nah, jadinya saya pakai metode yang seperti itu. Ternyata ya ada unsur rezekinya ini bisa ke konslet. Padahal waktu itu belum tahu ya Mas. Ini akan jadi Mas Santo sama Mas Adi. Waktu si pari kesit ini di kandang kota, itu langsung tahu-tahu jadi konslet. Atau jenengan bunyi terus malam dia. Oh, itu langsung terus. Malam kok nadanya berubah dia. Oh gitu. Nadanya berubah. Mas Santo dalam waktu 4 bulan. Ya, 4 bulan itu tetap jenengan sering ganti-ganti itu untulan itu. Iya, kalau untulannya paut itu yang sudah keluar biranya saya cabut, saya ganti untul baru. Yang paut yang umurnya 2 sampai 2,5 bulan yang belum keluar biranya. Oh, berarti pautan itu nggak tahu jenis kelaminnya asal ya, asal aja langsung campur semua. Asal bocil gitu Mas Santo. Bocil yang mau dianiaya ya itu masukin. Oh, nggak ada yang akur ya, semuanya dikejar-kejar semua itu Mas. Kejar semua. Kasihan Mas sampai mati dua Mas berarti. Mati dua. Berarti tetap boros di untulan itu Mas Santo ya. Satu boros di untulan, yang kedua untulannya itu bisa ngikut dia. Oh gitu, bisa ke master juga. Bisa ke masteran. Kita bisa jual yang paut-paut itu masih sayur, masih untulan, belum pernah digantang, payu 250-300 ribu. Ngikut ya, ngikut sama indukannya. Durasinya juga yang ikut. Baik, Mas Santo, ini setelah di konslet ini, jenengan kerepotan untuk gantang nggak Mas? Kerepotannya digantang kelasnya. Kelasnya ya. Kelasnya. Dalam satu sisi kelasnya, yang dekat-dekat rumah itu tidak ada kelasnya. Terus apalagi kalau kita main jauh kita repotnya sibuk di kerjanya gitu Mas. Tapi kepuasan tersendiri Mas Santo, Mas Adi ya, dari fighter ngerekel nggak tahu arahnya ke konslet, jenengan berasumsi di ombyok burung banyak. Yang terjadi malah sampai keluar tanda bunyi ataupun tanda bunyi. Awal konslet itu Mas Santo ya. Baik. Setelah dengan konsletnya si pari kesit ini, jenengan kapan mengganti ke polosan Mas Santo? Setelah dia sudah ngunci. Setelah ngunci saya ganti polos terus. Polos. Tapi kalau jagung timun wajib pasti setiap hari. Wajib. Ya. Baik. Mas Santo, dengan sudah konsletnya pari kesit itu tetap diuntul seekor 2 ekor atau masih di? Setelah konslet saya untul 2-3 ekoran. Tidak banyak lagi. Enggak terlalu banyak. Itu dioper di kapsul atau di kotak Mas Santo? Di kapsul saya. Tetap oper di kapsul. Oper kapsul. Itu setelah jalan lapangan. Setelah jalan lapangan. Oh gitu. Mas Santo, makasih loh ini informasinya. Ini Mas Adi ya. Baik. Mas Santo, biasanya lobet betina itu kan mudah rewel ya. Benar. Setelah jenengan gantang itu untuk terapi di rumah tetap mandikan nggak Mas Santo? Kalau setelah gantang mandi. Tetap mandi. Mandi kuyup itu. Mandi kuyup. Ya. Baik. Mas Santo, ada rencana mau dijual? Pasti. Pasti. Pasti itu. Tapi nggak pakai vitamin sama sekali Mas? Enggak, kita nggak pakai vitamin. Nggak pakai. Belas sama sekali nggak pernah. Eman Mas kalau kita. Berarti kalau untuk pakan itu hanya untuk pendongkrak birahi atau bikin konslet Mas Santo? Kalau pakannya ya pakan mana? Pakan polos atau pakan kencengnya? Pakannya jenengan itu toh. Kalau pakan saya buat dongkrak birahi. Dongkrak birahi Mas. Kalau Mas Santo, karena kebanyakan kan berasumsi ada pakan penggacor, pakan konslet itu kan sebenarnya pakan kalau menurut Mas Santo tetap pendongkrak birahi. Kalau saya sendiri ya, saya sendiri pakan konslet itu pakan kenceng itu buat dongkrak birahinya, kalau birahinya dia sudah keluar otomatis nanti gacornya juga akan keluar. Oh gitu. Gitu. Baik, Mas Santo, Mas Adi. Ini Mas Santo aja nih yang ngomong. Mas Adi, siapa apa?
Tapi yang sering ke lapangan siapa? Ini Mas Adi ya. Kalau saya kerja soalnya. Baik, Mas Santo, kalau dari yang jenengan sampaikan itu kan pola perawatan dari lobet ini ngrekel sampai di koloni sampai terjadi konslet. Untuk settingan, Mas, settingan itu kan biasanya ada agak bedanya. Seperti apa, Mas Santo? Kalau masalah settingan saya serahkan Mas Adi. Oh gitu. Yang di lapangan dia. Gimana Mas Adi? Waktu awal-awal si parikesit ini konslet nih, terus jenengan bawa single atau satu kotak satu ombyokan itu jenengan bawa? Oke, kandang kapsul sih untungnya masih 2-3 ekor paut. Nah, itu paling di lapangan kita sendirikan jauh dari lobet juga. Stabilin emosi dan beri karena faktor betina kan udah di karakter emosi yang tinggi. Jadi pasti disendiriin dulu gitu. Habis itu paling kita main di embun dikit sih. Kalau mau mandi syukur mandi sendiri nanti. Kalau sesinya masih lama gitu. Berarti di lapangan itu cuman di Sendirikan. embun itu. Tidak embun. ada kerodong dulu sebelum naik itu enggak ada ya? Mungkin kerodong dulu sebelum naik juga pernah, cuman mengatasi kebocoran di bawah kadang gitu. Kalau si parikesit sendiri di lapangan dikerodong sama untulannya? Dikerodong, Dikerodong. Oh, dibuka setengah. Doang. Baik. Mas Adi, kalau untuk kedepannya menurut Mas Adi, si parikesit ini jenengan tetap kasih untulan banyak atau tetap satu atau seperti apa Mas Adi? Mungkin untulan banyak biar tambah stabil juga sih. Kok tetap kebanyak lagi ya? Jadi intinya poinnya tetap betina itu yang kasih untulan sih nggak nyaman ya Mas Adi ya? Seperti itu. Tapi pasti ada masa trouble-nya datang juga Mas Adi. Pasti ada. Gitu. Mas Santo, Mas Adi, selain dari di koloni burung banyak itu pernah pakai metode lain itu? Seperti waktu trouble kemarin kita pakai sistem tempel jantan dewasa dewasa yang bisa ngebuang berisi betina. Berarti ditempel sama jantan itu di kandang kapsul ditempel gitu Mas Adi? Ya, pakai kandang kapsul bisa gitu. Enggak, parikesit waktu itu pakai kandang kotak sekat. Oh, kandang kotak sekat. Terus dengan sistem metode itu berhasil juga Mas Adi untuk buang biranya? Berhasil tapi nggak bisa ngunci. Oh, nggak bisa ngunci. Makanya jenengan ini tak giring ke sini tuh Mas. Syukur-syukur jenengan kilaf dijual sama saya murah kan gitu Mas. Mas Santo, Mas Adi ini terima kasih untuk masukannya. Yang intinya gini Mas, enggak ada yang paling benar ataupun tidak ada yang paling pinter ya. Ibaratnya kalau ya cara itu banyak, metode itu banyak. Sing pasti semua tergantung dari materinya. Karakter sama burungnya. Gitu. Dia kalau nggak mau materi A, ya pasti nggak bisa jadi gitu. Jadi kan tergantung kita sesuaikan dengan karakternya si burung seperti apa. Begitu. Baik, Mas Santo, Mas Adi terima kasih ya. Dari tim apa Mas ini Mas? Siliwangi SF, Semarang pastinya. Baru kenal Mas Adi ya. Padahal tetangga ya. Baik Mas Santo, Mas Adi terima kasih. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran. Ngaten nggih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.